Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di sesi video kali ini saya ingin berbagi sedikit office tips bagaimana caranya kita bisa mengatur waktu meeting di Microsoft Outlook. Untuk rekan-rekan yang selalu memasukkan meetingnya di dalam Microsoft Outlook, sering sekali kita membuat meeting yang berturut-turut ya. Jadi misalnya dari jam 1 ke jam 2, kemudian jam 2 ke jam 3 gitu ya. Jadinya memang tidak ada jeda tuh antara meeting yang satu dengan meeting lainnya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk meeting fisik ya, tapi juga meeting yang melalui video online seperti Microsoft Teams. Berdasarkan riset Microsoft terakhir, terlihat bahwa ketika kita tidak punya waktu jeda di antara meeting untuk break gitu ya, untuk istirahat sejenak, maka otak kita akan lebih cepat capek, dan secara umum hal ini akan sangat mengganggu performance atau kinerja kita di kantor. Nah, idealnya sebenarnya di antara dua meeting kita ada jeda dulu, break dulu gitu ya, 5 menit, 10 menit gitu. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan itu secara otomatis menggunakan Microsoft Outlook. Jadi kalau di Outlook itu by default, meeting itu panjangnya 30 menit atau 1 jam gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat menjadi lebih pendek, misalnya dikurangi 5 menit, untuk meeting yang 30 menit misalnya jadi 25 menit gitu ya, supaya kita ada jeda 5 menit, atau untuk meeting yang 1 jam, kita kurangi 10 menit supaya kita ada break juga. Nah itu bisa dilakukan secara otomatis, karena kan kalau tiap kali kita membuat meeting harus mengubah secara manual, biasanya akan makan waktu. Oke, jadi saya akan berbagi sedikit tips. Kita lihat settingan di Microsoft Outlook. Ini sudah saya buka ya. Kalau rekan-rekan lihat di sisi kiri kita masuk ke options untuk kalender. Oke. Nah, saya akan zoom sedikit di sini supaya rekan-rekan bisa lihat. Di sini kita bisa shorten appointment and meetings. Jadi secara default nih ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa shorten, kalau kita centang nanti kita bisa pilih 5 menit, 10 menit gitu ya. Oke. Jadi kita coba sekarang. Jadi kalau saya klik di sini, saya centang aktifkan, maka kita bisa milih kalau meeting yang kurang dari 1 jam, maka akan berkurang hanya 5 menit gitu ya. Tapi kalau meetingnya 1 jam atau lebih, maka akan dikurangi 10 menit. Nah, kita juga punya option nih di sisi sini. Kita maunya seperti apa? Apakah kita mau mulainya tepat di 00 gitu ya, tapi selesainya 5 menit lebih cepat atau 10 menit lebih cepat, atau kita buatnya mulainya telat gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini ada dua pilihan nih, end early atau start early gitu ya. Nah, jadinya start late. Jadi kita bisa pilih. Kalau saya pribadi lebih memilih start late, karena kalau dibuat end early, jadi misalnya mulainya jam 1 terus berakhirnya jam 1.25 gitu ya. Ujung-ujungnya nanti akhirnya molor juga jadi 1.30 gitu. Nah, saya biasanya mulainya telat, start late. Jadi misalnya mulainya jam 1:05 atau jam 1:10, dan nanti berakhirnya di 1.30 atau di jam 2 gitu ya. Jadi kita benar-benar strict. Nah, ini akan membantu gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa pilih, kalau saya biasanya pilih start late. Nah, dengan settingan seperti ini, berikutnya nanti rekan-rekan membuat meeting, maka kalau meetingnya 30 menit, otomatis akan jadi 25 menit. Dan mulainya dari jam 1:05 gitu ya. Kalau misalnya meetingnya 1 jam, maka jadinya hanya 50 menit. Dan meetingnya akan mulai dari jam 1:10 dan berakhir di jam 2. Nah, dengan cara seperti ini kita jadi punya waktu untuk break, mungkin hanya ke toilet pun misalnya gitu ya, atau ngambil minum, atau ya mengistirahatkan otak aja gitu ya, supaya kita punya waktu untuk bertransisi dari satu meeting ke meeting yang lain. Oke? Nah, semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa berguna untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa kalau ada komentar atau ada pertanyaan atau ada usulan untuk topik-topik yang lain, silakan disampaikan di bagian komentar. Oke, terima kasih.
Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.